Baik Bu, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3, di mana soal ini memerintahkan untuk menentukan tujuan penelitian, hipotesis, rancangan penelitian, dan teknik analisis data sesuai pada data yang sudah di-input di soal. Nah, di mana judul penelitian ini adalah perbandingan efikasi diri siswa SMP kelas A dan kelas B. Maka tujuan yang saya simpulkan adalah untuk mengetahui perbandingan efikasi diri siswa SMP kelas A dan kelas B, di mana hipotesisnya adalah hipotesis satu, yaitu terdapat perbedaan perbandingan efikasi diri siswa SMP kelas A dan kelas B. Nah, untuk H0-nya itu tidak terdapat perbandingan efikasi diri siswa SMP kelas A dan kelas B. Rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian komparatif di mana teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data Man-Whitney-U pada aplikasi SPSS, karena data berikut adalah data non-parametrik atau tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya dalam pengolahan data, saya akan mengolah data ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ke variable view. Pada variable view, saya memberi nama efikasi, melabeli namanya dengan efikasi, lalu di nomor 2 itu ke label kelas. Selanjutnya pada label efikasi, saya beri label efikasi diri, dan kelas saya beri label kelas juga. Untuk value, khususnya di value kelas, value efikasi diri tidak saya ubah, atau pada tetap pada nama known, dan untuk value kelas itu saya ubah sesuai dengan kode yang sudah ada di soal untuk mengetahui, untuk mencari tahu man with new-nya nanti. Nah, untuk value satu atau kode satu itu saya beri label kelas A, lalu saya add. Kenapa poinnya satu? Karena sesuai pada soal. Nah, selanjutnya value 2 atau poin 2 itu saya beri label kelas B atau kode B. Setelah itu kita add. Oke, selanjutnya kita ke data view. Nah, sudah terlihat pada nama variabelnya, yaitu ada variabel efikasi dan variabel kelas. Nah, itu variabel efikasi itu khusus untuk pada nilai-nilai atau poin yang ada di kelas A dan kelas B. Yaitu dari soal ini kita bisa ketahui bahwa masing-masing sampel dari kelas A dan kelas B itu ada 10 orang, maka N sama dengan 20 digabung dari kelas A dan kelas B karena mereka berhubungan. Nah, selanjutnya kita salin dari Excel, yaitu poin dari kelas A ke variabel variabel efikasi di kelas variabel efikasi dari nomor 1 sampai 10. Apabila sudah benar, berarti kita sudah menginput datanya dengan benar. Nah, selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, untuk poin kelas B, yaitu kita salin, lalu kita salin dari nomor 11. Seharusnya sampai nomor 20. Apabila sudah benar, berarti data yang kita input sudah benar. Nah, untuk kelas, ini sesuai dengan kode A dan kode B. Nah, kita sesuaikan dari efikasi kita tadi, kita mulai dari kelas A. Maka kode yang kita salin itu dari kelas A juga. Dari kelas A, yaitu 1. Kodenya 1. Nah, kita salin dari nomor 1 sampai 10. Karena sampelnya ada 10. Selanjutnya, kode B, kita salin dari nomor 11, yaitu input data kelas B sampai 20. Nah, untuk menguji non-parametriknya, kita ke Analyze, kita masuk ke kolom non-parametric test, lalu ke legasi dialog. Dari legasi dialog, kita ambil tuh independent sample.
untuk uji main Whitney-nya. Nah, variabel efikasi diri kita masukkan ke tes variabel list dan kelas kepada grouping variabel. Lalu define grupnya untuk menentukan poin masing-masing dari value. Kita masukkan ke grup 1 yaitu poinnya 1, grup 2 atau kelas B itu poinnya 2. Continue. Nah, main with new harus dicentang test type-nya karena itu uji yang mau kita lakukan. Nah, selanjutnya kita klik OK. Maka hasil dari tes tersebut sudah terlihat. Nah, main with new test, cara membacanya dari kolom efikasi diri dan variabel kelas. Terdapat dua kelas seperti pada soal, yaitu kelas A dan kelas B, di mana masing-masing subjeknya atau sampelnya itu ada 10 siswa, totalnya ada 20 siswa, masing-masing 10 dari tiap kelas. Nah, min rank ini adalah rata-rata nilai dari kelas A, rata-ratanya 5,55, dan kelas B 15,45. Sum of ranks ini adalah statistik deskriptifnya. Nah, yang harus dibaca dari tes Main Whitney ini, Main Whitney U, adalah di tes statistik. Nah, bisa dilihat cara pengambilan keputusannya itu adalah apabila asim signifikan two-tilde-nya itu kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kita itu diterima. Nah, apabila dia lebih dari nilai 0,05, maka hipotesis kita ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil tes statistik Mann-Whitney test ini dilihat bahwa asim signifikan two-tilde-nya itu 0,000 yang artinya dia lebih kecil dari 0,05, maka kita simpulkan bahwasanya H1 kita diterima yang artinya terdapat adanya perbandingan antara terdapat perbedaan perbandingan antara efikasi diri siswa kelas A dan kelas B. Sekian dari saya, Bu. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya.